Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3 mata kuliah analisis kebijakan publik kelas B Prodi Ilmu Administrasi Publik yang beranggotakan pertama Saudari Adinda Pujihasti, kemudian saya sendiri Ahmad Diandi Prilasandi, kemudian Saudari Nurul Asirah, kemudian Saudari Mardianti Marzuki, kemudian Saudari Ade Rahayu Azahra Putri, kemudian Saudara Wildan Nurul Huda, dan kemudian Saudari Siti Aura Ramadhani, kemudian Saudari Nur Hidayanti Sarsabila, kemudian terakhir yaitu Saudari Vera Cantika Dewi. Adapun materi pembahasan pada kelompok 3 yaitu mengenai model-model analisis kebijakan publik sebagai pemenuhan tugas dari dosen pengampu Bapak Adnan Nasution, SOS MSI, di mana pada fokus pembahasan kelompok kami yaitu mengenai model-model analisis kebijakan oleh James Anderson, James P. Lester, dan Joseph Stewart. Mengingat model-model ataupun teori dari model-model analisis kebijakan publik cukup banyak pendapat para ahli, sehingga kami berfokus pada model yang telah kami sampaikan sebelumnya. Baik, sebagai pengantar, fungsi dari model-model analisis kebijakan publik ini ketika kita mempelajarinya, adapun fungsi yang pertama yaitu A. Membantu kita untuk memperoleh pemahaman tentang peroperasian sistem alamiah ataupun sistem buatan manusia, di mana makna sistem disebut yaitu kebijakan publik, sehingga dengan adanya model membantu kita menjelaskan sistem apa dan bagaimana sistem tersebut dapat beroperasi. Kemudian fungsi kedua yaitu membantu kita dalam menjelaskan permasalahan dan memilah-milah elemen-elemen tertentu yang relevan dengan permasalahan. Kemudian ketiga, membantu kita memperjelas hubungan antara elemen-elemen tersebut. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Baik, untuk fungsi selanjutnya yaitu membantu kita dalam merumuskan kesimpulan dan hipotesis mengenai hakikat hubungan antar elemen. Kemudian, model digunakan untuk menyederhanakan dan memudahkan dalam upaya membandingkan fenomena administrasi publik. Misalnya, kita menggunakan model-model implementasi kebijakan untuk membandingkan program yang sama dalam lokasi yang berbeda. Kemudian yang terakhir, model digunakan sebagai hasil dari upaya membandingkan. Seperti layaknya model yang lain, penggunaan model ini untuk memudahkan penyampaian dan penyederhanaan. Manfaat model dalam analisis kebijakan publik adalah mempermudah deskripsi persoalan secara struktural, membantu dalam melakukan prediksi akibat-akibat yang timbul dari ada atau tidaknya perubahan-perubahan dalam faktor penyebab. Perkenalkan, nama saya Adinda Pujihasti, NIM E011191002. Saya akan menjelaskan model pluralis atau kelompok. Model pluralis atau kelompok, menurut model ini, interaksi kelompok merupakan titik pusat politik. Karena kelompok dianggap sebagai penghubung antara masyarakat dengan pemerintah. Sedangkan politik adalah wadah perjuangan kelompok untuk berjuang memenangi kebijakan publik. Model ini memiliki kelebihan bahwa kebijakan yang diambil harus didasari oleh kepentingan kelompok, bukan berdasarkan kepentingan pribadi. Sedangkan kelemahan model pluralis ini adalah apabila kebijakan yang dibuat tidak didasarkan kepada kepentingan kelompok, maka kebijakan tersebut akan lemah dalam implementasinya. Dari analisis kelompok dapat dilihat dari contoh kebijakan investasi miras yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal yang hanya berlaku kurang lebih 1 bulan, sehingga dicabut karena dorongan dari pihak kelompok Islam yang menentang, di mana
Dalam berlakunya kebijakan tersebut didorong oleh masukan kelompok-kelompok tertentu dalam melestarikan budaya dan memajukan ekonomi. Seperti di NTT ada namanya Shopee, tapi itu dilarang. Kemudian ada di Bali, terdapat Arab lokal. Sekian dan terima kasih. Nurul Asira, NIM 20. Model elitis. Di dalam kebijakan publik, model ini hanya dipandang sebagai preferensi dan nilai dari para penguasa politik. Hal ini terjadi karena masyarakat bersifat apatis atau cuek terhadap kebijakan yang dibuat oleh para aktor kebijakan. Selain itu, tidak adanya informasi mengenai kebijakan juga menyebabkan masyarakat menjadi apatis. Jalan keluarnya adalah kelompok penguasa mempertajam pendapat umum. Kelebihan model ini adalah proses perumusan kebijakan tidak menyita waktu yang lama. Sedangkan kelemahan model ini adalah proses kebijakan yang dihasilkan adalah kebijakan yang berdasarkan keinginan elit kelompok tersebut. Dari analisis kelompok merujuk dari pengertian di atas, contohnya kasus surat edaran Menteri Agama nomor 5 tahun 2022, di mana peraturan penggunaan pengeras suara di masjid yang memicu polemik di masyarakat. Dari hal tersebut dapat dianalisis kebijakan tersebut hanya bersumber pada suatu elit-elit tertentu, terlebih dalam Menteri Agama, sebab keputusan tersebut banyak menuai kontra terlebih bagi masyarakat Muslim. Perkenalkan, nama saya Mardianti Marsuki, NIM E001911041. Di sini saya akan menjelaskan tentang model sistem. Kebijakan publik menurut model ini adalah sebuah keluaran dari suatu sistem. Hal ini terjadi karena kebijakan merupakan respon terhadap sistem politik terhadap lingkungan masyarakat yang ada di sekitarnya. Dalam model ini ada keinginan untuk menggambarkan kebijakan publik sebagai output dari sistem politik. Jika dilihat dari proses pengambilan kebijakan, maka model ini merupakan model terbaik jika dibandingkan dengan dua model sebelumnya, karena dasar pengambilan kebijakan merupakan respon dari berbagai kekuatan politik, sehingga alternatif kebijakan menjadi lebih luas dengan berbagai aspek dan kekuatan yang ada. Dari analisis kelompok, menurut model sistem ini dapat dilihat dari penerapan e-government, yaitu melalui instruksi Presiden nomor 3 tahun 2003 tentang kebijakan strategi nasional pengembangan e-government, di mana hal tersebut merupakan suatu sistem politik yang terintegrasi dengan berbagai aspek lingkungan, mulai dari internasional, nasional, hingga lokal, sehingga dapat dilihat hampir semua instansi atau badan usaha dan lainnya yang memiliki website atau portal online. Saya Adera Hayu Azahra Putri, NIM E01119076. Di sini saya akan menjelaskan mengenai model rasional. Dalam model ini, kebijakan dianggap sebagai suatu pencapaian yang lebih efisien, karena model ini menekankan pembuatan kebijakan yang rasional dengan bermodalkan informasi yang relevan, serta adanya keahlian yang memadai para aktor pembuat kebijakan publik. Kebijakan yang dibuat dengan rancangan yang baik akan menghasilkan sebuah kebijakan yang memiliki nilai lebih di dalam masyarakat. Dari analisis kelompok kami, berkaca dari definisi yang dijelaskan sebelumnya, kebijakan yang relevan ialah kebijakan EHEC atau Electronic Health Alert Card atau Kartu Kewaspadaan Kesehatan Elektronik. Dengan diterbitkannya surat edaran SE Kemenhub nomor 36 sampai 38 tahun 2022, masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik baik dengan moda transportasi darat, laut, dan udara wajib mengisi EHEC sebagai syarat untuk melanjutkan perjalanan. Hal ini rasional mengingat lebaran yang semakin dekat dan pengalaman kasus kemarin di mana setelah lebaran terjadi peningkatan kasus COVID-19. Sekian. Baik, perkenalkan nama saya Wildan Nurul Huda dengan NIM E0111911077 yang akan menjelaskan model kebijakan selanjutnya, yaitu model inkremental. Kebijakan publik dipandang sebagai sebuah kelanjutan aktivitas pemerintahan yang dilakukan dengan sepotong-sepotong. Model kebijakan ini memiliki kelebihan
apabila kebijakan yang dihasilkan merupakan kebijakan yang tepat, sehingga tidak menimbulkan konflik. Akan tetapi, apabila proses kebijakan publik tidak sesuai atau bahkan keliru, maka akan menimbulkan konflik dalam masyarakat. Dari analisa kelompok kami, sebagai contoh yang kami paparkan adalah kebijakan HET atau harga eceran tertinggi minyak goreng dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2022, di mana terjadi polemik di dalamnya antara pihak produsen dan masyarakat, sehingga terjadi tawar-menawar dalam opini publik. Alhasil, kebijakan itu utamanya terlihat dari sisi negatif, yaitu dari sisi produsen, dan dari sisi positif, yaitu dari sisi masyarakat. Sehingga berbagai pertimbangan yang ada, kebijakan ini dihapus dan membuat harga minyak goreng naik drastis yang menyebabkan lahirnya perspektif yang tidak berpihak pada masyarakat. Perkenalkan, nama saya Siti Aura Ramadhani, NIM 83. Saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Selanjutnya adalah model kelembagaan. Nah, model ini menggambarkan tentang struktur organisasi, tugas-tugas dan fungsi-fungsi pejabat organisasi, serta mekanisme organisasi. Tetapi sayangnya kurang membuat analisa tentang hubungan antar lembaga-lembaga pemerintahan dengan kebijaksanaan negara. Padahal telah diakui bahwa kaitan dan pengaruh seperti itu pasti ada. Nah, jika dilihat secara seksama, lembaga-lembaga pemerintahan itu adalah sebenarnya merupakan pola-pola perilaku individu dan kelompok yang terstruktur yang tentu saja dapat berpengaruh terhadap isi kebijakan negara. Lalu ada pula analisis dari kelompok kami ialah seperti contoh kasus mahasiswa-mahasiswa Indonesia melakukan demo, memaksa Harmoko sebagai Ketua DPR atau MPR untuk menurunkan Soeharto, Presiden Republik Indonesia. Nah, hasil dari keputusan itu atau kebijakan yang diambil ialah penurunan Soeharto melalui pengumuman yang dilakukan Harmoko. Tanpa pengumuman Harmoko dalam kapasitas sebagai pejabat institusi pemerintah, desakan yang dilakukan mahasiswa tidak dapat disahkan, diberlakukan secara universal di Indonesia, dan tidak dapat dipaksakan untuk dilaksanakan serta ditaati seluruh masyarakat Indonesia. Baik, perkenalkan nama saya Vera Cantika Dewi, NIM E01191100. Jadi, adapun kesimpulan dari kelompok kami yaitu model analisis kebijakan publik penting untuk dipelajari dan dipahami sebagai bekal dalam merespon isu yang terjadi di lingkungan. Sebab berbagai program yang ada tidak terlepas dari opini negatif dan positif. Sehingga kebijakan publik adalah mempermudah deskripsi persoalan secara struktural, membantu dalam melakukan prediksi akibat yang ditimbulkan dari adanya atau tidaknya perubahan dalam faktor penyebab, di mana dalam melakukan hal tersebut terdapat beberapa model yang bisa dilakukan menurut James Anderson, James P. Lester, dan Joseph Stewart, yaitu yang pertama ada model pluralis atau kelompok, yang kedua ada model elit, ketiga ada model sistem, yang keempat ada model rasional, kelima ada model inkrementalis, dan yang keenam terakhir ada model institusional atau kelembagaan. Jadi terima kasih.